Oke, selamat pagi Bapak Arif Junaidi dan teman-teman semuanya. Jadi kami kelompok 3 beranggotakan Adiba Putri Hanifah, Aji Aditya, saya Muhammad Rasib Bomantoro, dan Husna Sabela ingin mempresentasikan dataset Netflix yang kami lakukan data pre-processing. Untuk tahapan awal, ini kami data deskripsinya dan kita mengimport beberapa library yang disediakan oleh Python untuk melakukan pre-processing. Yang selanjutnya kita lihat deskripsi dataset bahwa terlihat ini ada hanya satu kolom numerical dan dua kolom numerical, yang satunya lagi kolom duration itu adalah kolom objek yang belum di-convert menjadi kolom numerical. Lalu selanjutnya untuk missing value ini kita lihat ada beberapa di kolom director, cast country, edit, dan rating. Dan ini heat map-nya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk penanganannya sendiri, kami di kolom yang lumayan banyak missing value-nya, yang di cast sekitar kurang dari 10% dari total data, director itu sekitar 20%-nya, ini kami isi dengan unknown. Karena kalau diimputasi biasa, apalagi dengan modus, itu akan bias karena di kolom country, cast, dan director itu tidak ada satu nilai yang mendominasi. Jadi saya dan teman-teman saya memutuskan untuk mengisinya dengan kolom unknown. Sedangkan untuk kolom-kolom yang baris missing value-nya hanya sedikit, kami menggunakan teknik menghapus baris yang ada missing value-nya. Ini di kodenya. Nah, begini. Lalu untuk data duplikasi dan konsistensi, ini kami pertama cek dulu apakah ada duplikat, dan ternyata tidak ada. Jadi kita tidak usah menghandle-nya lagi. Lalu untuk yang inkonsistensi data sebenarnya ada 3. Yang pertama ini ada di kolom rating itu ada unique value yang harusnya ini ada di kolom durasi, yaitu 66 min, 84, dan 74. Nah, ini sebenarnya harusnya ada di kolom durasi. Maka dari itu kami tukar value yang ada di rating itu menjadi durasi. Lalu selanjutnya yang ada di country, ini ada koma, seperti ini. Ini kami bersihkan, yaitu dengan cara menghapus koma yang di depan maupun di belakang tiap-tiap baris. Dan juga white spaces yang ada di depan baris dan juga belakang baris. Nah, untuk kolom durasi sendiri, ini kan tadi awalnya itu adalah kolom objek. Namun, karena saya lihat ini datanya seperti kolom numerical, atau ya bisa disebut ini sebagai durasi film, jadi saya memutuskan untuk mengubah ini jadi kolom numerical. Yang pertama, kita perlu estimasi dulu season ini sebenarnya berapa durasi sih. Kalau dari aku cek rata-rata di Netflix itu dan ketemu bahwa rata-rata episode adalah 7 episode, dan setiap episode yang pernah saya lihat, yang pernah saya nonton juga itu rata-rata mungkin 60 menit. Jadi total satu season itu setara dengan 420 menit. Ini masih estimasi. Jadi ya, lalu sehingga season itu di-convert menjadi 420 menit. Lalu untuk penanganan outlier sendiri, kami tekniknya ada 3, tapi kita pilih di tiap-tiap kolom itu berbeda. Nah, yang pertama itu di release year. Karena release year ini sebenarnya itu adalah representasi waktu, jadi saya kira ini tidak ada outlier, jadi kita tidak apakan, tidak kita handling lagi. Lalu selanjutnya untuk ini habis dari feature engineering kita dapat count country dari kolom country, di mana ini kami handling dengan cara kasih capping yang di atas 6 itu kita hapus. Jadi seperti ini distribusinya. Lalu untuk count listed ini juga hasil dari feature engineering dari kolom list in. Ini kami log transform karena habis kita lihat bahwa setelah log transform distribusinya menjadi lebih normal atau lebih tidak ada outlier gitu. Terus juga untuk kolom duration, saya udah coba beberapa metode, namun
yang saya gunakan itu adalah Winkowski karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau Winkowski itu dia akan mengkonvert data yang outlier itu menjadi persental keberapa ya. Nah, menurut saya kalau kita misalnya convert dari durasi ini misalnya 7.000 menit itu ke persental yang masih tinggi, menurut saya itu tidak mengurangi informasi dari data karena itu juga masih tinggi 1.600 itu 98 persentil itu masih tinggi. Jadi eh, ya agak yang tadinya outlier banget kita convert jadi ya middle outlier lah. Itu nggak terlalu mengurangi informasi dari data. Itu sih pertimbangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tahapan transformasi data kategorikal. Nah, yang pertama yaitu label encoding, di mana metode ini tuh digunakan untuk kolom yang hanya memiliki satu nilai per barisnya. Contohnya pada kolom edit, yaitu berisi nama hari, di mana di situ nanti kita mengubah nama hari itu menjadi bentuk angka. Contohnya Sunday 0, Monday 1, dan seterusnya. Dengan cara ini, data kategorikal itu bisa diproses lebih efisien tanpa kehilangan informasi urutan harinya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu multi-value encoding. Metode ini itu dipakai untuk kolom yang mengandung lebih dari satu kategori dalam satu baris. Contohnya, kolom country dan listed in, di mana satu film itu bisa memiliki lebih dari satu negara atau lebih dari satu genre. Nah, untuk menangani hal ini, kami menggunakan multi-label binarizer yang mengubah setiap kategori unik menjadi kolom baru. Dan dengan begitu, semua informasi dari kategori jamak nanti bisa tetap terwakilkan dengan baik. Nah, setelah dilakukan encoding, jumlah kolom meningkat sangat signifikan, mencapai sekitar 5.155 fitur. Nah, peningkatan ini terutama berasal dari kolom director yang memiliki banyak nilai unik. Dan di sini kami mencatat bahwa jika kolom dengan kategori sangat banyak ini tidak difilter terlebih dahulu, maka hasil permodelan bisa kurang efektif karena model menjadi begitu terlalu kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian normalisasi atau standarisasi data. Adanya perbedaan skala pada tiap atribut numerik yang ada dalam dataset akan mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, diperlukan proses penyetaraan dengan standarisasi atau normalisasi. Namun, sebelum kita melakukan standarisasi atau normalisasi tersebut, kita perlu untuk menganalisis jenis distribusi pada tiap atribut numerik. Bisa dilihat dalam keempat gambar ini bahwa seluruh atribut numerik memiliki distribusi non-normal, baik skew ke kanan maupun skew ke kiri. Berdasarkan hal tersebut, dipilih metode normalisasi dengan menggunakan mean scaler karena lebih sesuai untuk menangani data dengan distribusi non-normal dan juga menjaga nilainya agar tetap dalam rentang 0,1. Presentasikan tentang exploratory data analysis atau EDA, di mana EDA sendiri ini adalah tahap awal untuk memahami data sebelum modeling. Tujuannya untuk mengenali struktur dan kualitas data yang pertama, lalu memetakan distribusi dan pola. Output dari EDA sendiri ini adalah umumnya statistik deskriptif, lalu grafik distribusi, ringkasan korelasi, serta daftar insight. Di sini kita menggunakan dataset Netflix Titles yang berisi 8.807 judul. Jika kita lihat dari statistik deskriptifnya, di sini ada 3 dari tipe, rating, dan country. Dari tipe sendiri terhitung ada 8.781 tipe dan movie menduduki topnya. Lalu ada rating, di mana top ratingnya itu ada TVMK. Lalu untuk country sendiri topnya itu ada United States. Lalu lanjut ke distribusi variabel, kita bisa lihat di mana movie mengungguli dari TV show, di mana jumlahnya sekitar 6 ribuan, lalu TV show itu sekitar 3 ribuan. Lalu untuk top 10 genre
Di sini kita bisa lihat international movie menduduki angka nomor 1, lalu diikuti dramas dan komedi. Lanjut ke daftar insight awal. Pertama ada dominasi konten. Dataset didominasi konten berdasarkan temuan berbasis data dapat dilihat fokus kurasinya itu Netflix lebih banyak pada film. Lalu untuk rating film sendiri didominasi oleh TVMA dan disusul oleh TV 14 dengan 24,5%. Untuk tahun rilisnya, distribusi tahun rilis menunjukkan puncak jumlah judul pada tahun 2018, yakni sekitar 1.149 judul atau 30% dengan median rilis pada 2017 saat ini, menegaskan bahwa katalog Netflix sendiri itu lebih didominasi konten rilis baru, terutama pada periode 2017 hingga 2020.